Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membawakan materi tentang yaitu metabolisme karbohidrat. Pertama-tama saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari kelompok 9. Yang pertama yaitu ada Amanda Amelia. Kemudian yang kedua saya sendiri yaitu Indrasta Wahyu Bagus Prasojo. Dan yang ketiga yaitu Nindya Pramesti. Kemudian selanjutnya yaitu di sini tadi dari kelompok 9 akan membawakan materi tentang metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat yaitu metabolisme yang mencakup sintesis atau yang biasa disebut dengan anabolisme dan penguraian yang biasa disebut dengan katabolisme molekul organik kompleks, di mana metabolisme ini terdiri atas tahapan-tahapan yang melibatkan enzim yang biasa dikenal dengan jalur metabolisme. Mungkin saya ingin menyinggung tentang karbohidrat sedikit ya. Secara sederhana, karbohidrat itu didefinisikan sebagai polimer gula. Karbohidrat ini terdiri atas atom C, H, dan O atau memiliki rumus molekul yaitu CnH2nOn atau CnH2O. Selanjutnya yaitu di sini metabolisme terbagi menjadi dua proses utama, yaitu yang pertama adanya anabolisme yang merupakan proses penyusunan senyawa anorganik. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu adanya katabolisme yang merupakan penguraian senyawa. Ya, itu untuk anabolisme dan katabolisme. Kemudian materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang katabolisme terlebih dahulu. Katabolisme secara umum, menurut Leininger, katabolisme merupakan fase metabolisme yang bersifat menguraikan. Dari penguraian ini menyebabkan molekul organik nutrien seperti karbohidrat, lipid, dan protein yang datang dari lingkungan atau dari cadangan makanan sel itu terurai di dalam reaksi-reaksi bertahap menjadi produk-produk akhir yang lebih kecil atau lebih sederhana, seperti asam laktat, kemudian CO2, kemudian alkohol, dan mungkin seperti amonia. Kemudian katabolisme, penguraian atau pembongkaran, merupakan proses penguraian senyawa organik kompleks menjadi senyawa anorganik yang sederhana dan menghasilkan energi berupa ATP, misalnya pada proses respirasi dan proses fermentasi. Katabolisme ini juga diikuti oleh pelepasan energi bebas yang telah disimpan di dalam strukturnya atau yang telah disimpan di dalam struktur kompleks molekul organik. Dan kemudian katabolisme ini nantinya juga akan menghasilkan energi yang berupa ATP. Kemudian selanjutnya, respirasi pada katabolisme ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adanya respirasi aerob, yaitu merupakan proses penguraian karbohidrat yang membutuhkan oksigen dan menghasilkan energi, di mana energinya ini nanti yaitu berupa ATP. Kemudian yang kedua yaitu respirasi anaerob, merupakan proses penguraian karbohidrat yang tidak membutuhkan oksigen dan menghasilkan ATP yang lebih sedikit. Yang dimaksud ATP yang lebih sedikit di sini itu dibandingkan dengan hasil energi ATP yang dihasilkan oleh respirasi aerob. Ya, itu untuk secara umum terkait katabolisme. Jadi pada katabolisme ini tadi kan terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Di mana pada respirasi aerob ini terbagi lagi menjadi tiga proses, yaitu yang pertama adanya proses glikolisis, kemudian yang kedua dekarboksilasi oksidatif, dan yang ketiga yaitu siklus Krebs. Dan kemudian yang kedua pada respirasi anaerob ini juga terbagi menjadi dua macam, yaitu terjadi fermentasi asam laktat dan yang kedua yaitu terjadi fermentasi alkohol. Ya, itu untuk katabolisme secara umum. Selanjutnya akan dijelaskan terlebih dahulu terkait respirasi aerob oleh
teman saya selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang termasuk dalam respirasi aerob. Yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis terjadi pada bagian sel yang bernama sitosol, di mana pada akhirnya tahapan ini akan merubah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, seperti yang kita tahu, karbohidrat itu kan bentuk paling sederhananya adalah glukosa ya. Jadi, glukosa ini akan berikatan dengan ATP bentuk glukosa 6-fosfat plus ADP. Dari mana? Ini kan ATP, seperti yang kita tahu ATP ini jika diuraikan kan menjadi ADP plus P. Nah, P-nya itu tadi akan berikatan dengan glukosa bentuk glukosa fosfat, glukosa 6-fosfat. Kemudian pada tahapan yang kedua ini, glukosa 6-fosfat akan berubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim yang bernama fosfoheksosa. Nah, tahapan yang ketiga yaitu fruktosa 6-fosfat ini akan berikatan dengan ATP membentuk fruktosa 1,6-bifosfat plus ADP. Sama seperti tahapan yang pertama tadi, ATP ini akan terurai menjadi ADP plus P, di mana P-nya ini akan berikatan dengan fruktosa, sehingga fruktosa ini memiliki 2 gugus fosfat, itu fruktosa 1,6-bifosfat. Kemudian, fruktosa 1,6-bifosfat ini, pada tahapan ini ya, tahapan nomor 4, fruktosa 1,6-bifosfat ini akan berubah menjadi 2 senyawa yang berbeda. Yang pertama adalah dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat atau yang kita kenal dengan istilah PGAL. Kemudian pada tahap kelima, gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat ini akan berikatan dengan NAD+ dan satu atom fosfor membentuk 1,3-bisfosfoglycerate plus NADH plus H. Dari sini bisa paham ya, fosfat ini akan berikatan dengan gliseraldehid, sehingga gliseraldehid memiliki 2 gugus fosfor. Selanjutnya yang keenam, tahapan yang keenam ini, 1,3-bifosfoglycerate akan berikatan dengan ADP membentuk 3-fosfoglycerate plus ATP. Jadi pada tahapan yang keenam ini kebalikan dari tahapan yang pertama dan yang ketiga, di mana senyawa ini yang semula memiliki 2 gugus fosfat menjadi hanya memiliki 1 gugus fosfat. Jadi melepaskan 1 gugus fosfatnya. Nah, gugus fosfat yang lepas tadi akan berikatan dengan ADP membentuk ATP. Kemudian yang nomor 7, 3-fosfoglycerate akan berubah menjadi 2-fosfoglycerate dengan bantuan enzim yang bernama fosfoglycerate mutase. Jadi, seperti namanya ya, mutase. Jadi, posisi gugus fosfor ini diubah dari yang semua terletak di nomor 3 menjadi nomor 2. Kemudian, tahapan yang ke-8, ini 2-fosfoglycerate akan membentuk fosfoenol pirufat plus H2O dengan bantuan enzim yang bernama enolase. Nah, enzim enolase ini merangsang pelepasan H2O. Selanjutnya, tahapan yang terakhir adalah fosfoenol pirufat ini akan berikatan dengan ADP plus membentuk pirufat plus ATP. Jadi, secara keseluruhan, proses glikolisis ini menghasilkan 8 ATP ya. Dari mana? Kita simak dari yang pertama. Tahapan pertama dan tahapan ketiga masing-masing membutuhkan 1 ATP. Jadi, kita ibaratkan jadi 2 ATP ya, minus 2 ATP. Kemudian, pada tahapan kelima ini kan menghasilkan NADH. Seperti yang kita tahu, NADH itu setara dengan 3 ATP. Jadi, dari sebelah sini dihasilkan 3 ATP, di sini 3 ATP, jadi totalnya 6 ATP. 6 ATP minus 2 ATP, 4 ATP ya. Kemudian, pada tahapan yang nomor 6 ini dihasilkan 1 ATP. Dari sini 1 ATP, 1 ATP, 2 ATP, ditambah 4 ATP tadi menjadi 6 ATP.
Kemudian pada tahap yang terakhir, tahap yang ke-9 ini, dihasilkan 1 ATP. Jadi yang sebelah kanan 1 ATP, sebelah kiri 1 ATP, dan 2 ATP, jadi secara keseluruhan 6 tambah 2, yaitu 8 ATP ya. Jadi selanjutnya adalah proses dekarboksilasi oksidatif. Proses ini terjadi di mitokondria sel, yang mana pada tahapan ini pada akhirnya akan merubah 2 molekul asam pirufat yang dihasilkan oleh proses glikolisis tadi menjadi 2 molekul asetil koenzim A. Nah, ini adalah gambaran singkat ya, bagan singkat mengenai terjadinya dekarboksilasi oksidatif. Ini adalah persamaan akhir dari dekarboksilasi oksidatif, di mana tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, asam pirufat tadi kan dihasilkan di sitosol ya. Nah, pada saat akan mengalami proses dekarboksilasi, jadi kan asam pirufat ini dari sitosol akan masuk ke mitokondria. Di dalam mitokondria ini terdapat vitamin B1 lebih tepatnya, yaitu tiamin bernama tiamin pirofosfat, di mana TPP ini akan mengikat pirufat dan melepas atom H. Jadi, terikatnya pirufat pada TPP ini akan merangsang terlepasnya atom H dari gugus TPP. Kemudian, pirufat ini akan berubah menjadi hidroksietiltiamin difosfat dengan bantuan enzim pirufat dehidrogenase. Jadi dengan bantuan enzim pirufat dehidrogenase dengan melepas CO2 ya. Kemudian hidroksietiltiamin difosfat ini akan berikatan dengan lipoamid membentuk asetil lipoamid. Nah, berikatnya lipoamid dengan hidroksietiltiamin difosfat ini menyebabkan TPP tadi terlepas, yang semula berikatan dengan pirufat menjadi terlepas. Mohon maaf. Nah, selanjutnya pada tahapan nomor 4 ini asetil lipoamid akan berikatan dengan koenzim A, membentuk asetil koenzim A dan dihidrolipoamid. Jadi dari tahapan yang keempat ini, gugus asetil akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A, kemudian gugus lipoamid ini akan mengalami reduksi. Melepaskan satu atom H membentuk dihidrolipoamid. Selanjutnya, atom H tadi yang dilepaskan akan diikat oleh FAD plus membentuk FADH. Nah, FADH ini lama-kelamaan akan tereduksi lagi, mengalami reduksi, melepaskan satu atom H membentuk NADH. Jadi secara keseluruhan pada proses dekarboksilasi oksidatif ini menghasilkan, kita lihat ya, ini kan NADH. NADH tadi kan setara dengan 3 ATP. Jadi satu molekul asam pirufat itu menghasilkan 3 ATP. Sehingga jika 2 molekul asam pirufat, berarti 6 ATP ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa proses dekarboksilasi oksidatif ini menghasilkan ATP sebanyak 6. Baik, selanjutnya adalah siklus Krebs. Dari namanya adalah siklus. Siklus berarti menunjukkan bahwa tahapannya ini berbentuk lingkaran ya. Namun pada penjelasan kali ini, saya bagi menjadi beberapa bagian agar teman-teman bisa lebih paham dan lebih terlihat. Untuk teman-teman yang ingin melihat seperti apa siklus yang sebenarnya bentuk lingkaran itu, bisa teman-teman lihat di makalah ya. Jadi yang pertama, tahapan pertama, asetil koenzim A tadi yang dihasilkan dari proses dekarboksilasi oksidatif itu akan masuk ke siklus Krebs dan berikatan dengan oksaloasetat. Oksaloasetat ini nanti ya akan dijelaskan lebih lanjut pada tahapan yang terakhir. Jadi asetil koenzim A ini akan berikatan dengan oksaloasetat dan melepaskan H2O membentuk sitrat plus koenzim A. Jadi
Berubahnya asetil koenzim A menjadi sitrat ini dibantu oleh enzim yang bernama sitrat sintase. Nah, sitrat sintase ini merangsang pelepasan koenzim A, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian pada tahapan yang kedua, sitrat ini akan mengalami dua tahapan. Yang pertama, sitrat akan mengalami hidrasi dengan melepaskan H2O membentuk cis akonitat. Nah, ini membentuk cis akonitat. Selanjutnya, cis akonitat ini akan mengalami rehidrasi atau mengalami hidrasi kembali, melepaskan H2O dan membentuk isositrat. Ini juga dibantu oleh enzim akonitase sama seperti yang tahapan yang pertama tadi. Selanjutnya, isositrat tadi akan berubah menjadi oksalosuksinat dengan bantuan enzim isositrat dehidrogenase. Nah, enzim isositrat dehidrogenase ini bergantung pada NADP+. Jadi, persamaannya menjadi isositrat plus NADP+, membentuk oksalosuksinat dan NADH plus H+. Kemudian, oksalosuksinat ini akan melepaskan CO2 membentuk alfa ketoglutarat dengan bantuan enzim isositrat dehidrogenase. Dengan bantuan Mn2+ ya. Jadi, oksalosuksinat ini akan melepas CO2 dengan bantuan Mn2+ membentuk alfa ketoglutarat. Selanjutnya, pada tahapan yang keempat, alfa ketoglutarat ini akan berikatan dengan NAD+ dan koenzim A membentuk suksinil koenzim A plus NADH plus H plus dan melepaskan CO2. Selanjutnya, suksinil koenzim A ini akan berikatan dengan ADP dan satu atom fosfor membentuk suksinat dengan bantuan enzim yang bernama suksinat tiokinase. Nah, enzim ini akan merangsang pelepasan koenzim A. Jadi, suksinil koenzim A ini akan berubah menjadi suksinat plus koenzim A. Sedangkan ADP plus P ini akan membentuk ATP. Selanjutnya, yang nomor 6 ini, suksinat akan berikatan dengan FAD dengan bantuan enzim bernama suksinat dehidrogenase akan membentuk fumarat FADH plus H+. Jadi, oleh enzim suksinat dehidrogenase ini, suksinat diubah menjadi fumarat. Selanjutnya, pada tahapan yang ke-6, fumarat ini akan membentuk L-malat dengan bantuan enzim yang bernama fumarase dengan melepaskan H2O. Jadi fumarat ini berubah menjadi L-malat dengan melepas H2O dengan dibantu oleh enzim fumarase. Kemudian pada tahapan yang terakhir, L-malat ini akan berikatan dengan NAD+, membentuk oksaloasetat dan NADH plus H+. Jadi, oksaloasetat yang dihasilkan pada tahapan ke-6 ini, pada tahapan yang terakhir ini, pada akhirnya akan membantu pada tahapan pertama tadi. Jadi, oksaloasetat yang dihasilkan pada tahapan terakhir ini berfungsi untuk mengikat asetil koenzim A yang akan terjadi pada tahapan pertama. Jadi tadi kan tahapan pertama kan asetil koenzim A berikatan dengan oksaloasetat ya. Oksaloasetat ini dihasilkan dari L-malat. Seperti itu. Jadi siklus Krebs ini totalnya menghasilkan 12 ATP. Jadi secara keseluruhan ini siklus Krebs menghasilkan ATP sebanyak 12. Ini perhitungannya ya. Jadi
tadi secara keseluruhan siklus Krebs ini menghasilkan 3 molekul NADH. Jadi 3 kali 3 ATP menjadi 9 ATP. Kemudian dihasilkan 1 FADH di mana FADH itu setara dengan 2 ATP. Jadi 1 kali 2 ATP menjadi 2 ATP. Kemudian tadi juga dihasilkan 1 ATP ya. Jadi totalnya adalah 12 ATP. Jadi secara keseluruhan respirasi aerob ini menghasilkan ATP sebanyak 38. Ini dari mana? Tadi glikolisis sebanyak 8 ATP ya, kita hitung bersama. Kemudian yang oksidasi pirufat atau dekarboksilasi oksidatif ini menghasilkan 3 ATP. Itu satu molekul ya. Jadi kalau 2 molekul berarti 2 kali 3 sama dengan 6 ATP. Kemudian siklus Krebs ini satu molekulnya menghasilkan 12 ATP. Jadi jika 2 molekul berarti 2 kali 12 yaitu 24 ATP. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah ATP yang dihasilkan dari keseluruhan proses respirasi aerob ini adalah 38 ATP. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah proses katabolisme yang tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi atau menghasilkan ATP-nya. Berbeda dengan respirasi aerob, di mana jika respirasi aerob itu membutuhkan oksigen dalam proses menghasilkan energi atau ATP-nya, sedangkan untuk anaerob ini tidak memerlukan oksigen dalam menghasilkan energi atau ATP-nya. Kemudian, respirasi anaerob ini merupakan respirasi yang menghasilkan energi atau menghasilkan ATP, tetapi penerima energinya ini tidak berupa oksigen atau bisa berupa molekul lainnya. Kemudian, proses respirasi anaerob ini dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu adanya fermentasi alkohol dan yang kedua adanya fermentasi asam laktat. Yang pertama yaitu pada fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol ini terjadi pada contohnya yaitu ragi. Dan sedangkan pada fermentasi asam laktat ini terjadi pada manusia dan hewan yang kekurangan oksigen. Kemudian selanjutnya yaitu proses respirasi ini atau proses respirasi anaerob ini sama seperti respirasi aerob dengan diawali melalui proses glikolisis yang memecah dari glukosa menjadi 2 asam pirufat. Dan pada respirasi anaerob ini nantinya dari asam pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis nantinya akan dihasilkan hasil akhir yang berbeda. Yang akan saya jelaskan selanjutnya ini. Selanjutnya yaitu ada fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol ini terjadi pada contoh ragi, di mana kita ketahui bahwa ragi dalam memproses fermentasinya itu tidak membutuhkan oksigen dan sesuai dengan misal kita pernah membuat tape itu nanti dari ragi itu menghasilkan CO2 dan nanti menghasilkan alkohol. Ya. Kemudian untuk proses fermentasi alkohol ini diawali dengan adanya glukosa yang kemudian melalui proses glikolisis menjadi 2 asam pirufat. Di mana pada proses glikolisis tadi itu menghasilkan 2 ATP. Proses glikolisis ini terjadi pengubahan dari 2 NAD+ menjadi 2 NADH. Maka dari itu dengan adanya pengubahan 2 NAD+ menjadi 2 NADH terbentuklah 2 asam pirufat. Dan dari 2 asam pirufat ini terjadi proses asetaldehid, di mana nantinya 2 asam pirufat ini akan menuju proses asetaldehid, di mana pada proses asetaldehid ini terjadi pelepasan CO2 dan pengubahan 2 NADH menjadi 2 NAD+, di mana awalnya tadi sudah dirubah 2 NAD+ menjadi 2 NADH,
Dan di sini pada proses asetaldehid, jadi 2 NADH menjadi 2 NAD+. Ini memiliki tujuan agar nanti bisa kembali lagi melakukan proses glikolisis. Ya. Kemudian dari asetaldehid ini nanti tadinya mengeluarkan atau melepaskan CO2 dan menghasilkan 2 alkohol dari 2 asam pirufat itu tadi. Sehingga dapat kita ketahui bahwa pada fermentasi alkohol ini menghasilkan energi yaitu sejumlah 2 ATP dan memiliki hasil akhir 2 alkohol. Dan juga pada proses fermentasi alkohol ini melepaskan CO2. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi asam laktat ini terjadi pada manusia atau hewan yang melakukan aktivitas berat seperti gym atau semisal lari, sepak bola, bola basket atau sebagainya. Di mana dari proses aktivitas tersebut tadi itu membuat tubuh itu kekurangan oksigen. Dan dari kekurangan oksigen itu nanti akan memicu fermentasi asam laktat ini untuk aktif. Sehingga terjadilah fermentasi asam laktat. Berbeda dengan manusia yang melakukan kegiatan normal. Jika pada manusia yang melakukan aktivitas normal itu nanti terjadi respirasi aerob, bukan respirasi anaerob. Karena pada manusia yang melakukan aktivitas normal itu oksigennya terpenuhi dan tercukupi. Ya, kemudian dari aktivasi fermentasi asam laktat ini terjadi proses fermentasi yang diawali dengan adanya glukosa. Dari glukosa ini kemudian melalui proses glikolisis menjadi 2 asam pirufat. Selama proses glikolisis ini tadi menghasilkan energi 2 ATP. Dan terjadi pengubahan 2 NADH+ menjadi 2 NADH. Barulah terbentuk 2 asam pirufat. Kemudian dari 2 asam pirufat ini menjadi 2 asam laktat dengan melalui proses yaitu pengubahan dari 2 NADH menjadi 2 NAD+, di mana 2 NAD+ ini nanti digunakan lagi untuk proses glikolisis. Sehingga dari fermentasi asam laktat ini dapat kita ketahui bahwa fermentasi asam laktat menghasilkan 2 ATP sebagai hasil energinya dan menghasilkan 2 asam laktat sebagai hasil akhirnya. Dapat kita simpulkan pada respirasi anaerob, yaitu respirasi anaerob itu terjadi pada proses katabolisme yang tidak memerlukan oksigen. Respirasi anaerob ini terbagi menjadi 2, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat, di mana fermentasi alkohol nantinya akan menghasilkan energi 2 ATP dan melepaskan CO2 serta menghasilkan hasil akhir yaitu 2 alkohol. Kemudian fermentasi asam laktat ini terjadi pada manusia atau hewan yang melakukan aktivitas berat. Sehingga dari aktivitas berat tadi itu mengakibatkan kurangnya oksigen sehingga memicu aktivasi dari fermentasi asam laktat, di mana fermentasi asam laktat ini nantinya akan menghasilkan energi 2 ATP dan hasil akhir berupa 2 asam laktat. Ya, sekian penjelasan tentang respirasi anaerob. Selanjutnya akan dijelaskan tentang anabolisme oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Nindya Pramusti. Saya akan melanjutkan materi reaksi anabolisme. Tadi kan reaksi katabolisme sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mbak Amanda sama Mas Bagus. Nah, sekarang saya bertugas menjelaskan tentang reaksi anabolisme. Nah, perlu diketahui bahwa reaksi
anabolisme adalah serangkaian reaksi-reaksi kimia yang membutuhkan energi untuk membentuk molekul-molekul besar. Nah, molekul besar ini membentuk molekul besar dari molekul-molekul yang lebih kecil. Nah, energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Nah, energi yang digunakan tersebut itu menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi dalam proses ini energi yang diperlukan tersebut itu tidak hilang, tetapi tersimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang terbentuk. Nah, energi yang digunakan dalam anabolisme dapat berupa energi cahaya atau energi kimia yang saya sebutkan tadi. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya itu lebih dikenal dengan fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia itu lebih dikenal sebagai kemosintesis. Nah, di sini sudah saya bagi menjadi dua, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Untuk kemosintesis itu bisa menggunakan bakteri nitrifikasi, bakteri belerang, bakteri besi, bakteri hidrogen, dan bakteri metana. Nah, di sini saya akan menjelaskan fotosintesis terlebih dahulu. Nah, untuk pengertian fotosintesis itu adalah proses biokimia yang membentuk suatu zat makanan karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama yang mengandung zat hijau atau kita sering sebutnya adalah klorofil. Nah, selain tumbuhan klorofil yang dapat berfotosintesis, itu makhluk hidup non-klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Nah, untuk organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, serta bantuan energi cahaya matahari. Untuk fotosintesis itu terdapat dua reaksi, yaitu reaksi terang atau photophosphorylation dan reaksi gelap fiksasi karbon dioksida. Nah, pada reaksi terang itu mengubah cahaya menjadi energi kimia dan energi yang dikonsumsi untuk proses metabolisme. Ini ya, fotosintesis, reaksi terang, dan reaksi gelap. Untuk tempat terjadinya fotosintesis itu di semua bagian tanaman yang hijau, termasuk batang hijau dan buah yang tidak matang. Dan yang memiliki kloroplas, sebagian besar daunnya itu merupakan lokasi utama untuk berfotosintesis. Nah, reaksi fotosintesis secara sederhana itu adalah 6H2O plus 6CO2 plus cahaya menjadi C16H16O6 glukosa plus 6O2. Nah, kloroplas ini banyak ditemukan di sel mesofil atau jaringan bagian dalam daun. Karbon dioksida atau CO2 ini memasuki daun, lalu oksigen keluar melalui pori-pori mikroskopis yang disebut stomata. Stomata ini dalam bahasa Yunani artinya tunggal, atau berarti mulut. Nah, sementara air diserap oleh akar dan dikirim ke daun melalui batang. Saat sinar matahari jatuh ke permukaan daun, itu klorofil menangkap energi dari sinar matahari tersebut atau cahaya matahari. Nah, cahaya akan melepati lapisan epidermis tanpa warna atau transparan. Kemudian diteruskan menuju mesofil. Di mesofil ini sebagian besar proses fotosintesis itu terjadi. Nah, energi kemudian digunakan untuk diubah menjadi
gula atau glukosa, sehingga itu kan menjadi gula, glukosa, dan oksigen. Nah, setelah itu oksigen yang dikeluarkan itu kan melalui stomata. Nah, setelah oksigen itu keluar melalui stomata, oksigen tersebut tersebar luas dan dapat dihirup oleh makhluk hidup atau lebih ke manusia, hewan. Begitu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah reaksi terang. Di sini reaksi terang itu adalah proses pengubahan dari sinar matahari menjadi energi kimia. Nah, ini itu molekul air itu diubah menjadi proton dan elektron. Dan dalam proses reaksi terang ini menghasilkan oksigen. Nah, di sini proses fotosintesis reaksi terang. Nah, pada proses fotosintesis reaksi terang. Nah, pada mulanya foton akan diserap oleh klorofil. Klorofil ini ada di PS2. Nah, ketika foton ini diserap oleh satu klorofil, energi yang diperoleh dilepaskan ke pigmen. Nah, energi yang dilepaskan ke pigmen akhirnya sampai di pusat reaksi. Elektron di dalam PS2 ini menjadi tereksitasi, berubah menjadi energi yang lebih tinggi. Elektron tersebut menjadi tidak stabil dan akan ditangkap oleh PS2 lainnya. Yang menyebabkan PS2 ini yang kehilangan elektron menjadi bermuatan positif. Elektron yang hilang digantikan dengan cara memecahkan molekul air. Nah, menghasilkan produk sampingan ini berupa O2 atau oksigen dan elektron H+. Oksigen ini akan dilepas di udara. Nah, sedangkan H+-nya itu akan digunakan di dalam PS1 ini. Nah, tadi kan sampai ke di dalam PS1. Nah, melalui rantai elektron transfer, tiap elektron yang tereksitasi akan ditransfer ke PS1, kan begitu. Terus, elektron tersebut akan menyediakan energi membentuk ATP. Nah, foton yang diserap oleh PS1 akan mengeksitasi elektron yang selanjutnya akan ditangkap oleh aseptron elektron. Elektron selanjutnya dibawa ke NADP reduktase untuk mereduksi NADP plus menjadi NADPH. Nah, pada reaksi terang ini menghasilkan ATP melalui proses chemiosmosis. Untuk menambahkan gugus fosfat ke ADP disebut fosforilasi. Jadi energi cahaya yang awalnya dirubah menjadi energi kimia dalam bentuk NADPH atau sumber elektron yang dapat memberi elektron kepada penerima elektron dan ATP atau energi sel, reaksi terang tidak menghasilkan gula. Tetapi pembentukan gula terjadi pada reaksi yang tahap kedua yaitu fotosintesis, yaitu siklus Kelvin atau reaksi gelap. Nah, hasil dari fotosintesis reaksi terang itu kan NADPH plus ATP. Nah, itu digunakan dalam fotosintesis reaksi gelap atau sebutan lainnya itu siklus Kelvin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fotosintesis reaksi gelap. Nah, pada reaksi gelap ini atau siklus Kelvin ini terjadi pada siang hari, di mana reaksi terang menyediakan NADPH dan ATP yang dibutuhkan oleh siklus Kelvin. Nah, tilakoid dari kloroplas merupakan tempat terjadinya reaksi terang, sedangkan siklus Kelvin itu terjadi di dalam stomata.
Nah, di dalam tilakoid molekul NAD+ dan ADP itu mengambil elektron dan gugus fosfat. Dan kemudian NADPH itu dan ATP itu dilepaskan dalam stroma. Nah, pada bagian ini terdapat seluruh perangkat untuk reaksi-reaksi penyusun zat gula. Siklus ini mereduksi CO2 menjadi CH2O6 karbohidrat. Selain ATP dan NADPH dari reaksi terang, reaksi ini membutuhkan molekul CO2. Nah, jadi ini molekul CO2 ini masuk, ini penggabungan senyawa CO2 dengan senyawa gula. Nah, ini kan berantai karbon 5 yaitu RuBP ribulosa bifosfat. Dan ini menghasilkan 2 senyawa yaitu 3PGA fosfogliserat yang masing-masing berantai karbon 3. Ini ya. Nah, selanjutnya itu adalah 6 senyawa 3PGA diubah menjadi 6 senyawa 6,3P atau gliseraldehid 3 fosfat dengan bantuan 6 ATP dan 6 NADPH. 6 ATP dan 6 ADP plus P atau 6 NADPH. Nah, selanjutnya adalah 5 senyawa G3P akan mengalami siklus berulang membentuk RuBP dan diubah kembali menjadi 3PGA dan seterusnya. 1 senyawa G3P akan diubah menjadi glukosa C6H12O6 dan senyawa lainnya. Glukosa maupun senyawa lainnya akan digunakan sebagai sumber energi bagi tubuhan. Selanjutnya adalah perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi pada membran tilakoid kloroplas, sedangkan reaksi gelap terjadi di stroma kloroplas. Cahayanya yaitu membutuhkan, sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan. Untuk reaksi terang, sistemnya adalah fotosistem 1 dan fotosistem 2. Proses dari reaksi terang adalah eksitasi elektron, fotolisis, fosforilasi siklik dan non-siklik. Sedangkan pada reaksi gelap itu fiksasi CO2, reduksi, dan regenerasi senyawa RuBP. Pada reaksi terang, inputnya adalah cahaya matahari H2O. Sedangkan pada reaksi gelap, inputnya itu adalah CO2, ATP, NADPH2. Outputnya pada reaksi terang yaitu ATP dan NADPH2, sedangkan pada reaksi gelap itu adalah glukosa C6H12O6. Nah, kemosintesis adalah penyusun bahan organik atau karbohidrat dari glukosa nitrat, sulfat, ataupun fosfat menggunakan energi kimia dan tidak memerlukan klorofil. Umumnya dilakukan oleh organisme, kelompok, bakteri yang biasa disebut kemosintetik atau kemoautotrof. Nah, bakteri kemoautotrof akan mengoksidasi senyawa-senyawa tertentu dan energi yang ditimbulkan digunakan untuk pembentukan karbohidrat. Nah, bakteri kemoautotrof tersebut ini saya sebutkan 5. Yaitu bakteri nitrifikasi, itu yang pertama. Yang kedua adalah bakteri belerang. Nah, bakteri nitrifikasi itu adalah bakteri yang mampu menyusun senyawa nitrat dari senyawa amonia yang pada umumnya langsung di dalam tanah. Kelompok bakteri ini menggunakan senyawa nitrogen inorganik sebagai siklus hidupnya. Bakteri nitrifikasi ini bersifat non-motil atau tidak dapat bergerak, sehingga cenderung melekat pada permukaan benda yang ada di sekelilingnya.
Bakteri ini berkembang biak secara membelah diri, tetapi tidak dapat membentuk spora. Nah, proses nitrifikasi berlangsung dalam 2 tahap besar yang masing-masing berperan oleh kelompok organisme yang berbeda. Nah, ini yang pertama adalah oksidasi amonia menjadi nitrit oleh bakteri nitrit. 2NH3 plus 3O2 nitrosomonas menjadi HNO2 plus 2H2O plus energi. Nah, oksidasi senyawa nitrit menjadi nitrat oleh bakteri nitrat. Ini ada 2HNO2 plus O2 nitrobakter menjadi 2HNO3 plus energi. Yang kedua adalah bakteri belerang. Nah, bakteri belerang ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu bakteri autotrofik tanpa pigmen, Chondrobegiato, dan Triopspirillum. Begiatoa dan Triospirium ditemukan pada sumber mata air panas yang mengandung hidrogen sulfida. Kelompok bakteri ini mengoksidasi logam sulfida menjadi sulfur. Itu ada 2H2S plus O2 menjadi 2S plus 2H2O plus energi. Ketika cadangan sulfida habis, endapan sulfur akan dioksidasi menjadi sulfat. 2S plus 2H2 plus 3O2 menjadi 2H2SO4 plus energi. Yang ketiga adalah bakteri besi. Nah, beberapa bakteri besi pada umumnya itu misalnya Leptotrich, Xenotrich, Cladotrich, Gallionella, Spirophyllum, dan Ferrobacillus. Mengoksidasi ion ferro menjadi ion feri. 2Fe HCO3 2 kali plus H2O plus O2 menjadi FeOH 3 kali plus 4CO2 plus energi. Nah, energinya itu 29 kilokalori. Reaksi selanjutnya adalah 4Fe CO3 plus O2 plus 6H2O menjadi 4FeOH 3 plus 4CO2 plus energi 81 kilokalori. Nah, yang keempat adalah bakteri hidrogen. Salah satu jenis bakteri hidrogen ini yaitu Bacillus Panthotropus dapat tumbuh dalam medium anorganik yang mengandung hidrogen CO2 dan oksigen, dan dapat mengoksidasi hidrogen dengan membebaskan energi, yaitu 2H2 plus CO2 plus energi 115 kilokalori menjadi CH2O plus H2O. Yang terakhir adalah bakteri metana. Metanonas adalah salah satu contoh bakteri metana yang mampu mengoksidasi metana menjadi karbon dioksida atau CO2. Metana menyediakan karbon dan energi bagi bakteri aerob. Nah, CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O plus energi. Energi yang diperoleh pada kemosintesis digunakan untuk proses fosforilasi dan reduksi CO2 menjadi karbohidrat. Sekian presentasi dari saya mewakili kelompok 9 dari Mbak Amanda dan Mas Bagus, dan saya sendiri Nindya Pramesti. Jika terdapat kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.